Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Lagi-lagi Ustadz Kainama ini membuat sensasi yang luar biasa, teman-teman. Dia dalam sebuah kajiannya di salah satu kampus mungkin ya. Teman-teman mahasiswa itu bertanya kepada dia, dan dia menjawab pertanyaan dari teman-teman itu dengan jawaban yang ngawur dan ngaco. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama? Kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Oke, Ustaz tulis Godspell. Godspell. G-O-D-S-P-L. Semuanya itu karena babi kecap. Mereka tidak mau lepaskan babi kecap. Suka banget. Kalau mereka iakan semua yang saya tadi kasih tahu, mereka akan namakan babi kecap lagi, rugi. Godspell. Iya, tuh ya. Ini kenapa disebut Allah. Allah itu seperti spell. Spell itu apa? Mantra. Di Indonesia kan dari bahasa Inggris, sebetulnya nama Tuhan itu di dalam Bible dari Hebrew ke Yunani, tulis ya, dari Ibrani ke Yunani ke Latin ke Inggris jadinya Godspell. Godspell, mantra dewa. Benar nggak? Kok ini sih? Bukan. Apa ya? Carinya apa ya? Godspell. Apa? The meaning of apa? Merriam-Webster. Atau ini aja Ustaz. Gampang. Gampang. Etimo online. Oke. Etimo online. Mana dia? Itu Etimo online. Klik aja. Isi Godspell. Injil tuh. Ya, lihat. Sebetulnya bukan Injil, bukan Allah. Godspell itu mantra. Sehingga yang keluar bukan Allah mereka. Allah. Mantra ini. Mantra. Pertanyaan kedua. Siapa orangnya yang menjadikan Yahudi jadi agama? Bukan orang Yahudi. Namanya Theodore. Siapa tuh terusannya? Betul. Pinter kamu. Namanya Hazel. Dia bukan orang Yahudi. Dia keturunan Khazar. Theodore Hazel. Dalam jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini, dia sebetulnya menjawab tiga jawaban dari tiga pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Tapi saya hanya ingin mengomentari dua saja ya. Yang pertama itu berkaitan dengan gospel. Teman-teman sudah dengar tadi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan agama Yahudi. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan gospel. Dia mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu bukan Allah pencipta langit dan bumi. Bukan Allah seperti yang kita yakini selama ini adalah Allah pencipta. Tetapi Allahnya orang Kristen itu adalah Allah mantra Allah. Mantra gitu ya. Jadi bukan Allah tapi mantra. Kenapa? Karena menggunakan kata gospel. Lalu dia mengatakan ditulis dalam bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, kemudian ditulis lagi dalam bahasa Yunani, lalu ditulis dalam bahasa Latin, dan dicatat kembali dalam bahasa Inggris, maka keluar kata gospel. Jadi gospel itu dia katakan itu dalam bahasa Inggris. Itu diambil dari bahasa Ibrani. Pertanyaan pertama begini. Apakah ada kata gospel di dalam Alkitab? Tidak ada. Teman-teman boleh cari di dalam Alkitab, tidak ada kata gospel. Kalau gospel itu gereja. Tapi kalau gospel itu artinya mantra Tuhan. Di Alkitab tidak ada kata gospel. Alkitab bahasa Inggris maksudnya ya. Nah,
Lalu kata gospel ini dari mana ini Kainama bisa dapat ini kata gospel ini? Dan benarkah itu dari turunan dari bahasa Ibrani? Nah, kita lihat. Ternyata teman-teman setelah saya mencarinya, gospel ini ternyata adalah satu grup band di Amerika. Grup band ini didirikan oleh seorang yang bernama Stephen Schwartz. Jadi ceritanya begini, singkatnya begini. Ada seorang pendeta yang bernama Daniel pada waktu itu. Dia ingin menghidupkan kembali tulisan-tulisan yang dicatat di dalam Injil Matius. Yang berkaitan dengan penyaliban Yesus. Dia ingin menghidupkan dan ingin menceritakan kembali kisah itu. Tapi dalam bentuk musik. Kira-kira begitu ya. Gambaran dia waktu itu belum tidak mengarah kepada musik, tapi dia ingin menceritakan. Lalu dia mengumpulkan teman-teman anak-anak muda pada waktu itu, dan akhirnya dia menemukan komposer yang bernama Stephen Schwartz ini. Lalu mereka bicara tentang ide kreatif ini, lalu jadilah yang namanya grup band gospel ini. Stephen Schwartz ini mengumpulkan teman-teman dia dan membuat grup band ini di era tahun 1971 kalau nggak salah ya. Memang dicatat tahun 1973 ini grup band ini lahir, tapi rilis lagu pertama itu tahun 1971. Kira-kira begitu. Jadi mungkin mereka sudah membuat lagu dulu. Nah, jadi mereka berhasil mengumpulkan orang, personel kurang lebih 5 orang, lalu lahirlah yang namanya grup band gospel. Grup band gospel ini lahir. Nah, genre musik dari grup band gospel ini adalah religi atau rohani. Ya, sesuai dengan judul dan tema mereka itu bicara tentang Injil Matius ya. Lalu mereka menceritakan melalui lagu mereka tentang kisah yang terjadi dalam Injil Matius. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini berkaitan dengan gospel ini adalah mantra Allah. Itu betul-betul memang luar biasa. Saya sangat menyayangkan dan prihatin terhadap teman-teman mahasiswa yang dibohongin dan ditipu oleh Ustadz Kainama ini. Cari aja lah di Alkitab bahasa Inggris, ada enggak kata gospel? Gospel ya, G-O-D spell gitu. Yang istilahnya mantra Tuhan. Tidak ada, karena ini grup band yang dibuat oleh, yang digagas oleh Stephen Schwartz ini. Begitu. Lalu terjadilah grup band ini dan mereka mulai membuat lagu. Jadi tidak ada istilah begitu. Lalu dia mengatakan, mereka coba lihat mereka kalau ngomong Allah itu sembarangan tuh. Allah, Allah, Allah. Mungkin kalau terantuk batu jatuh Allah. Atau kaget dikagetin orang Allah begitu ya. Nah itu karena memang mereka merendahkan. Karena memang Allah mereka itu rendah. Bukan Allah pencipta langit dan bumi. Tapi Allah mantra. Nah ini penipuan dan pembohongan yang dilakukan oleh Ustadz Kainama ini begitu luar biasa. Bahkan dia mengatakan dalam video itu, dia mengatakan bahwa dia sudah memualafkan begitu banyak orang-orang bule dari berbagai macam negara berdebat hanya gara-gara gospel ini, lalu mereka menerima apa yang disampaikan oleh Kainama dan mereka akhirnya menjadi mualaf. Bohongan-kebohongan yang dilakukan oleh dia ini memang luar biasa. Lalu yang kedua yang disampaikan oleh Kainama ini berkaitan dengan berdirinya agama Yahudi. Dia mengatakan agama Yahudi ini didirikan oleh orang yang bukan berketurunan Yahudi atau bukan orang Yahudi. Namanya adalah, sambil dia tertunduk lalu berpikir. Pelan-pelan dia menyampaikannya. Theodor. Lalu dia lemparkan kepada teman-teman, meneruskan. Ada yang tahu nggak? Coba lanjutkan. Theodor siapa ini? Ada yang menjawab, tapi tidak terdengar di dalam video itu. Tapi Kainama mengatakan, nah benar, pinter kamu. Lalu Kainama mengatakan, Theodor Herzl. Begitu ya, penyebutannya Herzl. Nah, ketika saya searching di Google, dan melihat siapakah Theodor yang dimaksud oleh Kainama ini. Ternyata Theodor ini adalah seorang seniman, seorang wartawan juga, seorang budayawan berketurunan Israel yang dimana dia ini di tahun 1800-an menjadi salah seorang penggagas kemerdekaan Israel. Jadi di tahun 1800-an
mereka sudah mencoba untuk melakukan gagasan untuk membuat Israel ini merdeka. Tapi tidak berhasil. Theodor ini tidak berhasil. Dia mencoba untuk melobi banyak orang Israel yang kaya-kaya, yang berpengaruh, untuk supaya ikut dengan dia, mungkin melakukan yang namanya reformasi atau resolusi, atau apa ya, supaya Israel ini merdeka, kira-kira begitu. Melakukan gerakan-gerakan untuk memerdekakan Israel. Tapi tidak terjadi. Dan kita tahu kan Israel itu merdeka kapan gitu loh. 2 tahun atau mungkin 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Baru terjadi sekarang ya. Ini Theodor ini di tahun 1800. Jadi intinya Theodor ini bukan seorang pendiri agama Yahudi. Dalam pandangan umum dan sejarah mencatat, agama Yahudi ini sudah lahir, sudah ada, bahkan jauh Yesus belum ada. Ya kan? Bahkan jauh Yesus belum ada, agama Yahudi ini sudah ada. Nah, kalau dia agama Yahudi ini lahir pada zaman Theodor tadi ini, Theodor ini tahun 1800, berarti Yahudi ini paling muncul terakhir dong. Agama Muslim aja ada tahun 600, 700, tahun 600 atau tahun 700 setelah Masehi. Nah, kalau Theodor ini mendirikan agama Yahudi, berarti dia ada di tahun 1800. Berarti yang terakhir dong. Dan ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika berpikir gitu. Dan sejarahnya diobrak-abrik, diacak-acak oleh Kainama ini. Nah, kita perlu melakukan klarifikasi. Apalagi yang berkaitan dengan Allah tadi. Perlu melakukan klarifikasi supaya kita tidak disesatkan dan tidak ditipu oleh Kainama ini. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa dapat mengerti dan bisa membandingkan mana sejarah yang sebenarnya dan mana pengertian yang sebenarnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen video ini. Dan tolong di-share sebanyak-banyakannya kalau teman-teman merasa diberkati. Boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Dan kita akan kembali bertemu pada video selanjutnya. God bless you.